Aku dan suamiku ke rumah sakit untuk pemeriksaan dengan gelombang ultrasonik dengan bayangan dapat melihat beberapa gambar anak pertama kami, lalu kami berencana langsung luncur ke bandara untuk menikmati liburan akhir pekan. Kami tidak pernah jadi ke bandara. Selama 8 jam sesudah itu kami dipaksa mondar-mandir dari ruang pemeriksaan ke kantor dokter dan ke ruang pemeriksaan lagi. Ketika meninggalkan rumah sakit, kami telah menjalani pemeriksaan air ketuban dan diberitahu bahwa kemungkinan besar bayi kami menderita sindrom Down. Menurut para dokter, terdapat kecenderungan bayi kami mengalami kelainan kromosom yang menyulitkan bayi untuk bertahan hidup. Selama 3 hari berikutnya kami berdoa terus memohon agar bayi kami baik-baik saja. Kami berdoa untuk minta sindrom Down bagi bayi kami. Doa kami terjawab dan kami mendapat karunia yang tak terbayangkan yang pernah dapat kami harapkan, ternyata bayi kami perempuan yang menderita sindrom Down. Kami langsung memberinya nama Lily. Kami menolak menjalani sisa masa kehamilanku dengan membayangkan bayi kami dengan kebutuhan khusus atau bayi perempuan kami dengan sindrom Down. Sebaliknya, kami membayangkan tentang Lily Kathleen dan apa yang akan kami lakukan untuk memastikan dia dapat hidup sesehat mungkin setelah dia lahir. Selama bulan terakhir kehamilanku, kami dihadapkan pada tantangan demi tantangan. Hanya 2 hari sesudah memastikan Lily menyandang sindrom Down, kami bertemu dengan dokter pakar jantung bayi yang memberitahukan kepada kami bahwa bayi kami mengalami cacat jantung yang parah dan mungkin harus dibedah segera setelah lahir. Beberapa minggu kemudian kami diberitahu oleh dokter lain bahwa terdapat kemungkinan tumor pada otak Lily yang semula tidak ada. Aku menjalani pemeriksaan MRI dan setelah bermalam-malam tidak bisa tidur nyenyak, hasil tes menunjukkan tidak terdapat tumor atau kumpulan jaringan yang mencurigakan. Bagi kami rasanya setiap kami berurusan dengan diagnosis atau prognosis, selalu saja kami mendapat empasan berita buruk baru dari para dokter. Namun, kami terus berusaha tetap bersikap positif, dan kami memastikan keluarga dan teman-teman kami juga tetap bersikap positif. Saat menceritakan kepada mereka tentang Lily, kami menyampaikan kepada mereka bahwa kami menerima kenyataan bahwa bayi perempuan kami menyandang sindrom Down dan kemungkinan perlu menjalani operasi jantung. Sikap kami yang positif memungkinkan keluarga dan teman-teman kami ikut merasakan kebahagiaan dan kegembiraan kami. Jadi ketika akhirnya lahir, Lily hadir di dunia dikelilingi cinta dan semangat. Hari kelahiran Lily merupakan salah satu hari yang paling membahagiakan sepanjang hidupku. Tidak ada berita sedih atau keheningan yang kaku di ruang bersalin. Sebaliknya, hadir bayi, perempuan dengan pipi paling montok yang pernah kulihat dan kuku tangan yang cantik seolah rajin dirawat di salon. Bibirnya ranum kemerahan dan rambutnya tebal kecoklatan. Dia tidak lahir prematur sebagaimana diperkirakan oleh dokter, dan badannya tidak kecil dan kebiruan. Beratnya lebih dari 3,5 kilo, kulitnya sekat memerah, dan bernapas sendiri. Mungkin dia bermasalah dengan cacat jantungnya dan mengalami gangguan kromosom, tetapi dia lahir persis seperti yang kami minta dalam doa kami. 4 bulan sesudah lahir, Lily menjalani operasi jantung terbuka untuk memperbaiki cacat pada bagian tetralogi falot dan atrial septal, yaitu kerusakan antara kedua ruang atas jantung. Aku ketakutan ketika harus menyerahkan dia kepada para dokter hari itu, tetapi aku tahu pasti dalam hati bahwa dia akan baik-baik saja. Perjalanan yang kami tempuh telah begitu jauh untuk berakhir terlalu singkat. Kami begitu senang dan lega ketika dia berhasil melewati pembedahan tanpa komplikasi dan boleh pulang 4 hari sesudahnya. Mungkin tubuhnya mungil, dan hanya naik kurang dari 1 ons selama 4 bulan pertama dari hidupnya, tetapi dia petarung yang gagah berani dan dia membuktikan kepada semua orang betapa kuatnya dia. Dia terus-menerus menunjukkan kepada kami bahwa dia nyaris bergeming ketika diambil darah, atau minta diberikan kue pretzel hanya 12 jam sesudah menjalani operasi amandel. Dia senantiasa membuatku kagum. Bagiku, Lily adalah cahaya penuntun hidupku.
Dia mengantarku bertemu orang-orang yang mungkin tidak akan pernah ku kenal kalau bukan karena dia orang-orang istimewa yang melakukan. Dia mengantarku bertemu orang-orang yang mungkin tidak akan pernah ku kenal kalau bukan karena dia orang-orang istimewa yang melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia mengajariku mengurangi kecepatan dalam menjalani hidup dan dengan demikian aku dapat benar-benar menikmati perjalanan hidup dan mensyukuri pencapaian yang sekecil apapun. Dia menunjukkan kepadaku bahwa setiap kehidupan sama berharganya dan tidak ada bagian dirinya atau insan lain yang tidak sempurna atau cacat. Dia menggambarkan keberanian, ketekunan, dan kekuatan yang setara dengan apa yang diperlihatkan kebanyakan orang dewasa. Dia juga menunjukkan kepadaku bahwa senyum yang tulus mudah menular dan dapat mengubah hari yang paling kelam menjadi indah. Setiap hari Lily mengajariku satu pelajaran tentang diriku dan orang lain. Sekarang aku merasa memiliki arah dan tujuan hidup dengan kehadirannya dalam hidupku, yang menuntunku menjadi ibu dan manusia yang lebih baik. Aku akan selamanya bersyukur atas keadaan yang terjadi seputar diagnosis kehamilanku. Aku diberi kesempatan untuk memandang anak perempuanku sebagai berkat, seorang anak yang bukan saja berhasil bertahan hidup, tetapi juga berhasil tumbuh meski menghadapi banyak tantangan. Suatu hari mungkin saja Lily akan bertanya kepadaku apakah aku pernah berharap dia tidak menyandang sindrom Down, atau dia sendiri mungkin pernah berharap demikian. Lalu aku akan menjelaskan kepadanya siapa dirinya, tepat sebagaimana Tuhan menciptakannya. Aku dapat mengatakan kepadanya bahwa aku selalu menginginkan kehadirannya dan bagiku dia salah satu berkat terindah yang pernah kuterima. Bagaimanapun, dialah jawaban dari doaku.